Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku menikah pada usia 22 tahun dengan seorang pria yang hampir tidak aku kenal. Karena orang tuaku mengatur seluruh perkawinanku, aku telah memberinya 3 orang anak perempuan, tetapi dia selalu menginginkan seorang anak laki-laki. Inilah alasan keluarganya mertuaku menumpahkan kekecewaan dan kebencian mereka kepadaku. Aku tidak punya tempat di rumah mertuaku dan diperlakukan seperti pelayan daripada menantu mereka. Aku menerima nasibku seperti itu dengan tenang. Melewati masa-masa sulit itu, aku tidak pernah diizinkan makan bersama keluarga di meja makan. Mereka akan mulai makan ketika aku masih sibuk di dapur, dan kemudian aku harus menunggu sampai mereka selesai sebelum giliranku untuk makan. Biasanya itu hanya sisa-sisa makanan. Pada suatu malam di musim yang dingin, ketika mertua, suami, dan anak perempuanku keluar, aku mendengar ketukan di pintu depan kami. Saat aku membuka pintu, aku terkejut melihat seorang anak laki-laki kurus di depan pintu. Dia tampak sangat kurus dan mengenakan pakaian compang-camping, dan dia menggigil kedinginan. Bocah kecil itu dengan putus asa memohon agar diizinkan masuk agar bisa terhindar dari hawa dingin. Dan dia berkata, jika aku tidak hirau, dia pasti tidak bisa selamat dari hawa dingin yang menusuk. Tentu saja aku tidak bisa menolaknya. Dia terlihat sangat lemah. Aku merasa perlu untuk melindunginya. Aku membawanya masuk dan memberinya semangkuk nasi putih. Dia mengucapkan terima kasih atas makanannya. Sangat jelas terlihat bahwa dia belum makan selama berhari-hari. Dia kemudian memintaku untuk tinggal bersamaku untuk selamanya. Tetapi melihat statusku dalam keluarga, suamiku dan keluarganya pasti tidak akan pernah menerima keputusan itu. Selain itu, aku sudah memiliki 3 anak perempuan untuk dirawat. Mengadopsi anak ini bukanlah suatu pilihan, jadi aku mengatakan padanya bahwa itu tidak mungkin. Namun aku membiarkannya tinggal di rumah selama beberapa hari lagi. Tetapi ketika mertua dan suamiku mengetahui bahwa aku diam-diam menyembunyikan anak itu, mereka langsung mengusirnya dari rumah. Aku memanggilnya pangsit karena lesung pipinya yang samar di pipinya. Ketika dia tersenyum, aku mencari-cari selimut yang sudah tidak dipakai anak gadisku dan memberikannya pada anak itu. Sebelum dia pergi, aku juga telah mengemas makanan dengan harapan dia bisa bertahan selama beberapa hari. Sejak mereka mengusirnya dari rumah, hati kecilku tidak bisa tenang. Aku merasa seolah-olah berdosa membiarkan seorang anak kecil di udara yang dingin tanpa tempat berlindung. Aku hanya bisa berdoa memohon belas kasihan kepada anak itu. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, suami dan iparku telah meninggal, dan anak-anak perempuanku semuanya telah menikah dan pindah dari rumah untuk tinggal di kota dengan keluarga mereka masing-masing. Aku tinggal sendirian di rumah yang membuatku sangat sakit selama bertahun-tahun. Seiring waktu, tubuhku perlahan semakin memburuk seiring bertambahnya usia. Setiap hari tampaknya timbul sakit yang baru. Anak-anakku tampaknya
telah melupakanku karena sejak mereka pindah, kunjungan mereka semakin jarang. Aku masih beruntung masih bertemu mereka setahun sekali pada saat ini. Terkadang aku berpikir kembali dan bertanya pada diri sendiri, apa yang telah aku lakukan sehingga mendapatkan kehidupan seperti ini. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan. Saat mengingat kehidupanku yang sangat menyedihkan, aku mendengar bel pintu yang berdering, dan karena aku tidak mengharapkan siapapun, aku terkejut melihat seorang pemuda jangkung di depan pintu. Dia tersenyum kepadaku, dan senyuman itu mengingatkanku pada seorang anak. Saat memikirkan siapa dia, aku terkejut ketika aku menyadari bahwa pemuda ini adalah Pangsit, anak yang kedinginan yang pernah aku tolong 20 tahun yang lalu. Dia bercerita, seorang wartawan menemukannya beberapa hari setelah dia datang ke rumahku, dan wartawan itu membantunya menemukan orang tuanya. Dia ingin datang untuk mengunjungiku, tetapi tidak dapat menemukan rumahku saat ini. Setelah memberitahunya tentang kondisiku saat ini, dia bangkit dan dengan ekspresi tegas berkata, "Bibi, mari tinggal bersama saya dan istri saya. Anda menerima saya ketika saya hampir mati. Saya berhutang hidup kepada Anda. Sekarang saatnya saya membalas budi dan juga menjaga Anda." Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar, tetapi dia gigih dan tidak akan pergi sampai aku mengatakan iya. Lucu juga bagaimana nasib bekerja dengan cara yang misterius. Namun demikian, aku berterima kasih pada Tuhan, dan kini aku tidak sendirian lagi. Meskipun awalnya aku ragu, tetapi aku bisa merasakan kehangatan dan ketulusan di balik tawarannya. Dia telah datang seperti malaikat penolong dalam saat-saat ketika aku merasa terpinggirkan dan sendirian. Aku pun mengangguk, terharu oleh kesetiaan dan kebaikannya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, aku menerima tawarannya untuk tinggal bersamanya. Dengan senyuman lega di wajahnya, membantuku mengemas barang-barangku, dia mengungkapkan betapa beruntungnya dia karena memiliki kesempatan untuk membantu seseorang yang pernah memberinya bantuan ketika dia membutuhkannya. Dalam perjalanan menuju rumah baru, aku merasa campur antara gembira dan kecemasan. Namun ketika aku tiba di rumah anak itu, aku disambut hangat oleh istrinya yang dengan cepat membuatku merasa seperti anggota yang diinginkan. Mereka memberiku kamar yang nyaman dan menunjukkan bahwa aku benar-benar disambut dengan tangan terbuka. Selama berhari-hari berikutnya, aku merasa berterima kasih karena kebaikan dan perhatian yang mereka berikan padaku. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.